Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurul Bahia. Saya dari SD Negeri 2 Waruroyong, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu yang telah saya peroleh dari pelatihan pembelajaran digital yang diselenggarakan oleh BKPSDM Cirebon. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran digital. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu apa konsep pembelajaran digital? Ya, pasti ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang sering kita lakukan, apalagi yang profesinya adalah guru. Nah, apa sih itu pembelajaran digital? Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Pembelajaran digital tidak lepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Maka, kita sebagai pembelajar, kita perlu aplikasi atau platform yang nanti menunjang pembelajaran kita. Karena kita melakukan pembelajaran dengan siswa itu tidak di kelas atau secara tatap maya, maka kita butuh platform atau aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran kita. Ya, diantaranya adalah aplikasi kelas online, aplikasi penyimpanan online, aplikasi presensi online. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Nah, apa saja ya aplikasi kelas online? Aplikasi. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang mungkin beberapa dari kita pernah menggunakannya, ya, atau mungkin familiar di telinga kita. Kita ada Genius, Kuiper, Google for Education, Rumah Belajar Kemendikbud, Google Meet, Zoom, dan Skype. Selain aplikasi kelas online, kita membutuhkan aplikasi penyimpanan online. Nah, aplikasi penyimpanan online ini kita gunakan untuk apa sih? Nah, cloud storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Kira-kira aplikasinya apa saja ya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, itu aplikasinya ada Google Drive, ada Dropbox, ada OneDrive. Mungkin yang familiar yang sering kita gunakan, apalagi ada apa sih? Ini tersambung dengan Gmail atau akun Google kita, yaitu adalah Google Drive. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial secara singkat penggunaan Google Drive. Ya, mari kita simak bersama-sama. Google Drive. Nah, ini tutorialnya. Sebelum kita menggunakan Google Drive, alangkah baiknya nanti, bukan alangkah baiknya, tapi kita diwajibkan terlebih dahulu harus memiliki akun Gmail, karena akun Gmail ini adalah menjadi salah satu kunci kita dapat mengakses Google Drive. Nah, jadi yang pertama adalah pastikan memiliki akun Gmail, dan jika sudah memiliki akun Gmail, kita mengakses Google Drive dengan cara login atau masuk ke dalam email. Nah, ketika sudah membuka atau masuk ke dalam Drive, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama bisa kita membuat folder dalam Google Drive. Ya, caranya bagaimana? Untuk menambahkan folder, baru klik New di sisi kiri atas. Ya,
Kemudian selanjutnya klik tombol New Folder. Kemudian mengupload file dan folder. Untuk mengupload file dan folder, dapat akses menu seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama kita buka icon Google Drive, kemudian kita klik kiri atas dari Drive, yaitu klik baru atau New. Kemudian kita di situ dapat mengupload file dan folder, atau misalnya kita pilih salah satu. Kalau kita mau mengupload file, maka kita klik file, atau jika kita mau mengupload folder, maka kita klik upload folder. Kemudian selain membuat folder, mengupload file dan folder, kita juga dapat membagikan atau sharing file dan folder yang kita miliki. Kita sharing file dan folder ke siapa? Kita bisa membagikannya ke teman-teman guru kita, rekan-rekan kerja kita, atau dan lain sebagainya, atau barangkali ke siswa ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita nanti pilih file atau folder, kemudian kita sharing with people and group. Kemudian kita klik email, atau barangkali kita sudah menyimpan email teman atau rekan guru kita, maka diklik namanya, kemudian klik send. Nah, mungkin itu adalah secara singkat tutorial penggunaan Google Drive. Nah, selain aplikasi kelas online, aplikasi penyimpanan online, kita sebagai guru butuh aplikasi presensi online. Ini dibutuhkan untuk apa? Untuk supaya kita mengecek kehadiran siswa secara online. Untuk mengetahui siswa mana saja yang sudah mengetahui informasi yang telah kita share, itu bisa jadi dari aplikasi presensi online. Nah, aplikasi presensi online ini kita bisa menggunakannya itu dengan Google Formulir. Nah, kita dapat membuat presentasi secara online di browser seluler atau web. Kita bisa melihat hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presentasi secara sekilas dengan Google Sheet. Jadi nanti dari Google Form bisa tersambung dengan Google Sheet. Nah, nanti dari Google Sheet kita dapat tahu secara keseluruhan siswa-siswa yang hadir itu siapa saja. Aplikasi yang dapat kita gunakan adalah Google Formulir. Nah, ini adalah perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Ditinjau dari penggunaan teknologi, perbedaan dari pembelajaran digital dan kelas luring adalah pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, laptop, atau PC. Tetapi kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Tapi ditinjau dari variasi sistem belajar, pembelajaran digital itu variasi sistem belajarnya itu terbatas karena tidak bertemu langsung. Tetapi kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu langsung. Kita yang profilnya sebagai guru pasti mengetahui bahwa metode dan model pembelajaran itu banyak sekali yang dapat kita terapkan. Nah, metode dan model tersebut tidak dapat kita laksanakan ketika pembelajaran digital. Dapat digunakan hanya berada di kelas luring. Nah, tetapi tinjauan perbedaannya itu dilihat dari lokasi dan jam belajar. Pembelajaran digital itu dapat lokasi belajarnya bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Tetapi kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja hanya ada di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Nah, jam belajar luring telah ditetapkan sekolah. Biasanya untuk jenjang SD dari pagi sampai siang dan SMP sampai siang, mungkin jenjang SMA mungkin sampai sore. Ya. Nah, cara siswa bersosialisasi pun berbeda. Ketika pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan sekolah. Tetapi ketika kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi, bermain dengan teman sebayanya. Nah, ini adalah
perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Karena setiap metode yang digunakan berbeda, maka ada kekurangan kelebihannya tersendiri. Nah, apa sih tantangan yang nanti yang dihadapi oleh kita, terutama guru, itu adalah tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Dan adalah guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Tapi apapun tantangannya, diharapkan nanti semuanya atau termasuk saya sendiri yang sebagai guru, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena jika kita menafikan bahwa digital itu terus berkembang dan kita tidak mau untuk mempelajarinya, maka kita sendiri yang akan tertinggal. Ya, karena terutama guru, kita itu akan dituntut untuk terus belajar, karena siswa yang kita ajar juga semakin bertambahnya zaman juga berbeda-beda. Semoga kemudian, guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Semoga kita semua tidak termasuk guru yang berhenti belajar, tetapi kita semua adalah guru yang akan terus belajar. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya telah menyimak video pemaparan tentang konsep pembelajaran digital saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.